Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemarin tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sudah lama Indonesia merdeka. Di antara cita-citanya adalah bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Patut kita merenung ketika melihat kondisi bangsa saat ini. Misalnya menjadi negara pertama dalam urusan judi online, urusan pornografi, urusan-urusan yang lain. Kita juga didera masalah narkoba. Begitu juga masalah bunuh diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudahkah pendidikan ini berhasil mencerdaskan ataukah tidak? Patut kita renungkan. Kecerdasan seperti apa yang diinginkan? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akui, kita puji sebagai pendidik terbaik, teladan terbaik. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, atau kama qala. Kata beliau, orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu. Maknanya adalah hasaba nafsahu qabla an tuhasabah. Orang yang menghitung dirinya, amalnya, apa yang telah dia lakukan di dunia ini sebelum kelak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, orang yang bisa melakukan perhitungan terhadap diri sendiri, introspeksi apa yang kurang dari kita, dan kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dari perhitungan itu dia melakukan amal, aktivitas nyata. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan dalam rangka persiapan mencari bekal untuk kehidupan setelah mati. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang dia mengikuti hawa nafsunya. Dirinya justru menjadi tunduk bukan karena akal atau pikirannya yang benar, tetapi mengikuti hawa nafsu semata-mata karena ingin sesuatu, masuk akal ataukah tidak, realistis ataukah tidak, halal ataukah haram, itu dilempar di belakang punggung mereka, tidak diperhatikan sama sekali. Tetapi hawa nafsunya yang dijadikan panglima, dia ikuti kemana saja keinginannya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah standar kecerdasan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas itu?" Kata beliau, "Yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus di dalam mempersiapkan kematian itu." Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka segala bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah taala pada hakikatnya adalah menunjukkan kebodohan manusia. Orang tidak percaya kepada Allah adalah sebuah bentuk kebodohan. Orang melakukan korupsi sampai ratusan triliun misalnya adalah bentuk kekurangan akal mereka. Karena apa yang dikorupsi tidak akan dinikmati di dunia ini. Berapa perut mereka itu mampu menampung makanan, berapa hidup itu menghabiskan harta. Dan bayangkan bagaimana pertanggungjawaban kelak di akhirat. Hanya orang-orang yang kurang akal yang mau melakukan itu. Tetapi nafsulah yang kemudian menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesalahan demi kesalahan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecerdasan akan terwujud di dalam meletakkan motivasi yang muncul, baik itu guru maupun murid. Pernah ditanyakan kepada Hamdun bin Ahmad, diceritakan oleh Abu Nuaim. Beliau ditanya, "Ma balu kalamus salaf anfa'u min kalamina?" Kenapa perkataan orang dahulu itu lebih bermanfaat daripada perkataan kita? Ngajarnya orang-orang dahulu lebih bermanfaat, menjadikan manusia menjadi lebih baik daripada sekarang. Kata beliau, li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridha'ir rahman. Karena mereka dulu berbicara, mengajar, entahkah itu juga belajar, mereka berbicara li'izzil Islam, untuk kemuliaan Islam. Bagaimana Islam itu menjadi mulia, menjadi tinggi,
di tengah-tengah umat manusia. Wa najatin nufus, mereka berbicara untuk keselamatan jiwa mereka, baik itu berakibat baik, menyengsarakan atau mendapatkan keuntungan, mereka tidak peduli. Yang penting jiwa mereka semangat, jiwa mereka selamat, yang penting Allah meridhai mereka. Itu menjadi alasan pertama mereka, motivasinya ketika berbicara. Yang ketiga adalah waridhair rahman, mereka berbicara melakukan sesuatu karena mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu, kata beliau, sedangkan kita natakallamu li'izzin nafsi, kita berbicara banyak karena ingin agar diri kita mulia, agar kita menjadi hebat, dikenal, viral kata orang sekarang. Wa talabid dunya, dan mencari dunia. Wa qabulil khalq, dan yang ketiga agar diterima oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa pendidikan mungkin tidak begitu maju, karena yang mengajar tidak punya motivasi yang benar, sementara yang belajar kurang lebih juga sama. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ketika motivasinya benar, ketika pandangan terhadap kecerdasan ini juga benar, maka itu akan tercermin di dalam materi-materi ilmu yang dikaji. Imam Al-Ghazali menyinggung bagaimana penyebab kemunduran kaum muslimin. Di antaranya adalah ketika umat itu tidak bisa lagi mendahulukan mana yang terpenting di antara mana yang penting. Taqdimul aham alal muhim, mendahulukan mana yang lebih penting daripada yang penting. Perhatikanlah kita sekarang pendidikan kita. Apakah membaca Al-Quran itu menjadi prioritas ataukah tidak? Apakah akhlak yang baik anak-anak kita sholat ataukah belum? Itu menjadi standar penilaian kita, menjadi sukses atau tidaknya kita. Apakah nilai akidah akhlak misalnya 90, kita dikasih begitu, apakah itu menjadi cerminan bahwasanya akhlaknya baik? Sudahkah nilai fikih yang tinggi itu dibarengi dengan mereka memang betul-betul menjalankan ajaran Islam? Kalau ini belum, maka pada hakikatnya kita menipu diri kita sendiri. Bahkan kadang nilai yang rendah, tidak punya kemampuan pun, demi prestise di tengah-tengah masyarakat, dikatrollah nilai tersebut. Tidak bisa membaca Al-Quran misalnya, tetapi nilai Al-Quran hadisnya begitu tinggi. Ini sebetulnya penipuan, menipu diri sendiri. Dan ketika ini tidak kita benahi, berulang kali peringatan Hari Pendidikan Nasional seperti ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita semuanya, mengembalikan kita kepada kesadaran untuk mencerdaskan diri kita dan bangsa ini dengan kecerdasan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita dan zuriat kita orang-orang yang memang berupaya meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata mencari keridhaan manusia.